Kalau kita baca, biografi-biografi Ibnu Taimiyah, ya justru kenyataannya langsung berbalik. Open Mic ANB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Studio ANB kali ini kedatangan tamu agung. Beliau adalah Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Nidul Masyhud Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama perjalanan selama keluar dari Gresik sampai tiba di Jogja? Alhamdulillah 4 jam. 4 jam. 4 jam. Berarti safari kemana sih? Mampir ke beberapa kota? Kali ini hanya ke Solo sama Jogja. Masya Allah, jazakallah khairan. Jazakumullah. Beliau sempat mampir di studio ANB. Nah, ini kita mau Alhamdulillah. langsung memanfaatkan antum Ustadz ya. Bismillah. Jadi biar nanti teman-teman yang sudah rindu dengan penjelasan antum berkaitan dengan masalah Ibnu Taimiyah dan pemikiran-pemikiran beliau, mereka bisa mendapatkan manfaat dari podcast ini. Allah ya berkah. Jadi kita awali Ustadz dari status gelar beliau Syekhul Islam. Sebenarnya Syekhul Islam sendiri itu gelar apa sih Ustadz? Syekhul Islam artinya kan guru Islam. Guru Islam bukan dalam arti guru yang mencetuskan agama Islam tentu saja, tetapi seorang guru sekaligus senior secara usia, secara ketokohan bagi umat Islam secara umum ya. Dan biasanya yang mendapatkan gelar seperti ini bukan sekedar tokoh yang punya kepakaran dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga punya peran dan kiprah nyata di masyarakat, memimpin umat Islam untuk beberapa persoalan masyarakat ya. Jadi kurang lebih misalnya dengan mujaddid itu semakna nggak? Ada irisan. Jadi sama-sama tokoh yang punya kiprah dan peran besar di masyarakat. Tapi kalau Masyayikhatul Islam itu lebih pada posisi dia sebagai orang yang menguasai ya, kemudian mendalami ajaran-ajaran agama Islam dan keilmuan-keilmuan Islam, lalu punya kiprah di masyarakat terlepas aspek apa yang menjadi kiprah utamanya. Kalau mujaddid itu kan lebih kepada pembaharuan. Ya, jadi mengembalikan apa yang sudah redup, memperbarui apa yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat, ataupun memunculkan satu langkah nyata ya yang membuat agama Islam terbela dari berbagai macam infiltrasi baru yang membuat agama ini menjadi tidak seperti sedia kala. Baik. Kalau Syekhul Islam sendiri, Ibnu Taimiyah sendiri ya, beliau secara apa ya, ramai dibeli gelar oleh masyarakat. Kali ini kan bukan gelar akademik dan tidak ada institusi yang mengesahkan maupun yang tidak mengesahkan. Sehingga penyebutan ini sebenarnya sudah ada sejak beliau masih hidup atau setelah beliau meninggal? Ya, sejak beliau masih hidup, beliau sudah sering disebut sebagai itu di dalam beberapa fatwa yang datang kepada beliau. Ya, disebut sebagai Muftil Anam, disebut sebagai Syekhul Islam dan semacam itu. Dan ramai dinyatakan seperti itu di buku-buku biografi yang membahas beliau, yang sebagiannya adalah ditulis oleh murid-murid, bahkan ditulis oleh rekan-rekan seusia maupun yang lebih senior. Seperti Imam Abul Qasim Al-Birzali itu kan senior beberapa tahun ya, walaupun beliau wafat setelah Ibnu Taimiyah gitu. Jadi ketokohan beliau khususnya ketika sudah berusia 31 tahun sepulang dari haji ya, itu sudah menjadi mufti beberapa tahun sebelum itu, tapi betul-betul menjadi tokoh yang punya dominasi besar di masyarakat adalah pada usia-usia tadi setelah pulang dari haji. Kemudian saat itu belum begitu ada konflik-konflik yang menyebabkan beliau kemudian dipenjara. Ya, lantas ketika beliau di penjara, dan penjara ini rata-rata munculnya adalah dari konflik-konflik yang berkaitan dengan agama dan pemikiran, maka ketokohannya menjadi sebagai Syekhul Islam ya, menjadi semakin viral ya. Baik. Nah, ini ada satu fenomena, sebagian orang tidak mau mengakui itu, sehingga beliau tidak, atau mereka tidak mau menyebut beliau sebagai Syekhul Islam.
sebenarnya pertimbangan terbesar apa yang sampai mereka tidak mau mengakui itu? Terlepas dari adanya latar belakang kebencian atau apa itu? Kita tidak bisa katakan terlepas dari adanya latar belakang kebencian. So biasanya justru kebencian itulah yang membuat keengganan untuk mengakui kedudukan ini. Ya seperti kata Abul Baqa As-Subki, wallahi ma yubghidu hadzal rajula illa illa jahil aw sahib hawa. Masya Allah. Ya, illa jahilan aw sahib hawa. Tidak akan membenci tokoh ini dari sudut pandang apapun, keilmuan, amalan, kebaikan secara interaksi, ya, kedermawanan, perjuangan dakwah dan perjuangan jihad ataupun ibadah, kecuali salah satu dari dua orang yang jahil, ya, bodoh atau tidak tahu sehingga tidak mengerti kedudukan aslinya dan tidak mau belajar, atau sahibu hawa, orang yang mengerti tapi dia punya tendensi. Jadi orang tidak tahu atau orang yang tendensius, itu yang dikatakan oleh Abu Baqa As-Subki rahimahullah sebagai orang yang kemudian akan membenci Ibnu Taimiyah. Dan kita bisa saksikan memang sepeninggal beliau penerimaan para ulama itu luar biasa terhadap figur dan ketokohan Ibnu Taimiyah, terlepas dari perbedaan pandangan ya di dalam fikih, di dalam akidah, itu kan sesuatu yang wajar. Baik, berarti kalau misalnya kita mau gali ini, pertimbangan yang bisa kita sebut ini yang paling ilmiah nih. Alasan yang kira-kira bisa diterima tanpa mengedepankan emosi dan perasaan, itu kira-kira yang mengena Ustaz dari apa yang mereka sampaikan? Ya, kalau yang lebih dekat ya, yang lebih dekat itu adalah karena perbedaan pandangan, khususnya di dalam persoalan akidah, sehingga mereka merasa Ibnu Taimiyah ini posisinya ya antara kafir atau orang yang sesat, dan seseorang yang berkedudukan seperti itu tidak layak untuk dijuluki sebagai Syekhul Islam, karena Syekhul Islam ini terlepas bukan sebuah pernyataan bahwa yang bergelar itu adalah seseorang yang maksum atau terjaga dari kekeliruan, tetap saja kan menunjukkan sertifikasi secara dominan ya, orang cocok dengan keilmuan dan pendiriannya kan gitu. Nah ketika sebagian kalangan ini bertentangan secara diametral dengan Ibnu Taimiyah dalam pandangan apalagi akidah yang dianggap sebagai dasar-dasar agama, tentu akan ada keengganan untuk itu. Maka memang gelar Syekhul Islam itu gelar dari masyarakat ya, tidak ada ujiannya seperti yang kemudian terjadi di wilayah Syam, ada ujiannya 10 atau 13 ilmu untuk kemudian digelari sebagai Syekhul Islam. Itu kan seperti sertifikasi akademis. Kalau zaman dulu kan tidak, ini muncul dari publik yang kita maksud bukan orang awam ya, tapi para ulama besar gitu. Para ulama besar yang secara alami akan terjadi. Jadi memang bisa subjektif, ada tokoh disebut Syekhul Islam di lingkungan tertentu, di madhab tertentu, tapi boleh jadi di madhab lain tidak diakui gitu. Tapi kalau dari berbagai macam kalangan sama-sama mengakui, maka berbagai macam subjektivitas itu akhirnya ternyata cocok gitu. Maka kelayakan itu pun tinggi. Masya Allah. Taib. Selanjutnya Ustaz, kita sekarang pindah scene. Saya mungkin bisa nambahkan sedikit ya. Mungkin lebih bagus kalau kita berikan sedikit kutipan. Misalnya buku Ar-Raddul Wafir. Ya, Raddul Wafir ala man za'ama anna man samma Syekhul Islam anna man samma Ibnu Taimiyah Syekhul Islami kafir. Ini kan bantahan untuk Al-Ala Al-Bukhari yang menganggap Ibnu Taimiyah itu kafir, bahkan menganggap bahwa orang yang menyebut Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam itu juga kafir. Karena Ibnu Taimiyah saja dikafirkan, apalagi orang yang menyebutnya sebagai Syekhul Islam ya, seakan-akan dia menyebut orang kafir sebagai Syekhul Islam, maka dia pun dikafirkan. Nah, Ibnu Nasiruddin ini Ad-Dimashqi rahimahullah seorang ulama mazhab Syafi'i dan Asy'ari. Ya, jadi di luar mazhab akidah maupun fikihnya Ibnu Taimiyah, menulis buku ini karena memang juga dari kalangan Syafi'iyah itu juga banyak yang merujuk, menjadikan beliau sebagai referensi, bahkan kompak mengapresiasi menyebut Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Buku ini antara lain diberikan kata pengantar seperti yang mungkin dulu sudah pernah sedikit kita singgung ya, oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani ini imam besar,
penulis Fathul Bari ya, dalam mazhab Syafi'iyah dan dalam ilmu hadis maupun berbagai macam ilmu. Beliau mengatakan setelah alhamdulillah dan sholawat, waqaftu ala hadha ta'lifin nafi'. Aku sudah menemukan atau menjumpai satu karangan yang bermanfaat ini. Wal majmu' alladhi huwa lil maqasidil lati jumi'a li ajliha jami'. Ya. Karangan yang sudah mumpuni untuk menuntaskan tujuan dari karya itu, yaitu membantah orang yang mengkafirkan mereka yang menyebut Ibnu Taimiyah sebagai kafir. Fatahaqqaqtu sa'at tila'il imamil ladzi sannafa. Maka aku pun menyaksikan nyata luasnya jangkauan dari imam yang menulis ini, yaitu Ibnu Nasiruddin. Jadi Ibnu Hajar di sini memuji Ibnu Nasiruddinnya yang menulis karya ini, bukan memuji Ibnu Taimiyah. Wa tadallu'ahu minal ulumin nafi'ati bima a'dhammahu bainal ulama'i wa syarrafahu. Ya, dan samalah kemampuan dan kedalaman sang penulis ini Ibnu Nasiruddin dalam ilmu-ilmu yang bermanfaat dan seterusnya. Lalu beliau mengatakan apa? Wa syuhratu imamati Syekh Taqiyuddin ashharu minasyams. Jadi beliau memuji penulis Ibnu Nasiruddin ad-Dimashqi yang membela Ibnu Taimiyah dan membela orang yang membela Ibnu Taimiyah ini. Kemudian adapun Ibnu Taimiyahnya sendiri, maka itu lebih jelas daripada matahari. Mataharinya sedemikian terang, muncul setiap pagi sampai malam ya. Status keimaman Ibnu Taimiyah ya. Lebih terang daripada matahari itu. Lalu beliau tambahkan lagi ini yang poin yang antum tanyakan tadi. Wa talqibuhu bi Syekhul Islami fi 'asrihi bakin ilal an. Penjulukan Ibnu Taimiyah, ya, sertifikasi publik terhadap Ibnu Taimiyah, publik ulama ini sebagai Syekhul Islam di masanya sendiri itu terus berlangsung sampai sekarang. Berarti kan nyambung bersambung, ada kesaksian dari publik ulama ya, mengenai ketokohan sekaligus kedudukan Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Ilal an alal alsinatiz zakiyah. Bakin ilal an alal alsinatiz zakiyah. Di lisan-lisan yang suci, yang bersih dari tendensi yang seperti itu. Lalu beliau bahkan memberikan prediksi ya. Wa yastamirru ghadan kama kana bil amsi. Masya Allah. Dan akan berlangsung terus di masa nanti sebagaimana dahulu. Ini kan dan memang kita saksikan seperti itu. Ya. Setiap generasi selalu ada yang menjuluki beliau sebagai Syekhul Islam, apalagi di madzhab Hambali itu kalimat ijma'. Wala yunkiru dzalika, kata Ibnu Hajar, illa man jahila miqdarahu aw tajannabal insaf. Dan tidak akan ada yang menolak itu kecuali orang yang tidak adil, ya, tidak insaf atau tidak mengerti kedudukan dari Ibnu Taimiyah ini. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga ini bisa, ya setidaknya kalaupun misalnya ada sebagian di antara kaum muslimin yang tidak mengenal beliau, jadinya lebih mengenal beliau, mencintai beliau, karena jasa beliau dalam mendakwahkan dan memberikan pencerahan bagi kaum muslimin. Selanjutnya Ustaz, kita mau bicara tentang posisi beliau yang sebagian menyebut kalau beliau itu nggak punya guru. Karena terkadang beberapa isu ketika seseorang nggak senang sama orang tertentu, yang diincar adalah sanadnya, kemudian akar sejarahnya, lalu dari mana dia mendapatkan model keilmuan seperti itu. Nah, klaim seperti ini kira-kira ada catatan, Mas? Ya, kalau kita baca biografi Ibnu Taimiyah, ya justru kenyataannya langsung berbalik. Ibnu Taimiyah ini termasuk tokoh yang paling banyak gurunya di masa itu. Gitu. Dan beliau umumnya hafal dengan guru-gurunya, bahkan hafal sanad-sanad mereka sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Az-Zahabi, ya, siapa yang tidak kenal dengan Imam Az-Zahabi dari segi ilmu persanatan dan ilmu guru. Beliau kan tokoh yang sangat membidangi bidang itu. Itu saja menaruh kekaguman yang luar biasa kepada Ibnu Taimiyah, manakala datang pertanyaan spontan minta sanad kepada Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah langsung mendiktekan dari hafalannya, ya, memilihkan sekitar 40 hadis yang beliau riwayatkan lengkap dengan sanadnya dari para gurunya itu, yang kata Imam Zahabi ini tidak mampu dilakukan oleh muhaddis yang level senior. Gitu. Secara spontan itu kemudian
dengan serinci itu, ya, dengan memvariasikan sanad-sanad yang ada. Gitu. Ini sesuatu yang diakui oleh Imam Az-Zahabi sendiri, sesuatu yang luar biasa. Guru-guru Ibnu Taimiyah itu ratusan, ya, dan dalam berbagai macam ilmu pengetahuan, apalagi dalam hadis itu, dan beliau terkenal mendalami Al-Kutubus Sittah, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Kemudian terkenal menghafal Musnad Imam Ahmad, yang saat itu konon hanya sekitar 3 atau 4 tokoh saja yang menghafal Musnad Imam Ahmad yang sampai hampir 30-an ribu hadis itu. Gitu. Kemudian beliau juga safar ke tokoh-tokoh besar, ya, tokoh-tokoh senior yang masih meriwayatkan Imam Bukhari. Sering sekali dibersamai oleh Imam Jamaluddin Al-Mizzi, ya, imamnya ahlul hadis dan muhaddisin di masa itu. Kalau kita lihat di manuskrip buku-buku riwayat hadis itu, banyak yang di situ nama Ibnu Taimiyah dengan Al-Mizzi bergandengan, gitu. Dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, ya, apalagi dalam bidang tafsir juga banyak sekali guru-guru Ibnu Taimiyah, dan beliau sendiri hidup di keluarga yang semuanya para guru. Kalau menyadari ini, jadi cukuplah dengan keberadaan beliau yang demikian mampu menyajikan sanad dalam jumlah yang banyak. Kita sudah bisa mengakui kalau beliau punya akar sejarah keilmuan, dan demikian pula kalau bicara masalah guru, jelas beliau punya banyak. Tapi kenapa beliau tidak menonjol di bidang itu, dan nampaknya beliau lebih banyak menonjol di masalah akidah, pemikiran, kemudian juga masalah tafsir. Tapi di bagian ini jarang sekali kita jumpai misalnya penyebutan disyaihkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, atau ini pernah ditahqiq oleh Ibnu Taimiyah. Sebetulnya banyak, sebetulnya banyak, dan Ibnu Taimiyah kan hidup di abad ke-7 dan 8 Hijriah, di mana sebelum itu para ulama sudah banyak. Kalau misalnya bicara tentang hadis, mensahihkan hadis, sudah banyak ulama-ulama yang mendahului para ulama setelahnya, ya kan. Kemudian kalau bicara mengenai persanatan, mulai dari sanad-sanad qiraat, kemudian sanad-sanad hadis, itu juga sudah banyak ulama yang mendahului, yang menyebut para pendahulu itu sudah cukup, gitu. Sudah cukup untuk tidak perlu ditambah-tambahi lagi dengan para ulama-ulama setelahnya, ya. Lalu ada satu poin lagi, masa Ibnu Taimiyah itu khususnya di wilayah Syam dan Mesir itu adalah masa yang dipenuhi oleh para ulama besar, yang mereka ini tolak ukurnya bukan lagi guru kamu siapa, kamu punya guru atau tidak, ya. Rata-rata ulama gurunya banyak saat itu, gitu. Sehingga ini tidak menjadi isu. Isunya lebih substansial. Bagaimana pemikirannya dalam akidah, cara memahami, ya, bagaimana cara memahaminya dalam persoalan fikih, dan apa argumentasinya. Perangnya itu perang argumentasi, sebab itu lingkungan ulama besar. Mereka tidak lagi membahas kamu lulusan mana, kemudian guru kamu siapa. Apalagi soal Ibnu Taimiyah sudah tidak ada orang meragukan dari sisi itu. Ya, tokoh Hambali yang melantik beliau sebagai mufti saja berbangga, saya dulu yang melantik dia sebagai mufti, gitu. Jadi para gurunya banyak yang membanggakan Ibnu Taimiyah itu sendiri, gitu. Masya Allah. Tapi kalau kita lihat misalnya ulama pasca beliau seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian Ibnu Katsir, ya. Itu kan sering diakui berkaitan dengan masalah ilmu sanad dan hadis. Nah, uniknya Ibnu Hajar itu juga merujuk kepada Ibnu Taimiyah dalam persanatan hadis. Ya, dalam perkara yang mungkin beliau ragu atau memerlukan sokongan dari otoritas yang lebih tinggi. Misalnya dalam salah satu hadis, dan banyak sebetulnya dalam Fathul Bari, ya, dalam salah satu hadis misalnya tentang penciptaan arsy dan penciptaan langit dan bumi, beliau menggunakan Ibnu Taimiyah untuk menghukumi salah satu lafal riwayat hadis itu, ya, wa huwal an ala ma alaihi kan, sebagai hadis palsu, bersandar pada Ibnu Taimiyah, dan merasa sudah cukup, tidak perlu lagi merincikan apa argumentasinya, gitu. Jadi ketokohan beliau itu sudah dipandang cukup untuk itu. Imam As-Sakhawi misalnya dalam buku Al-Maqasidul Hasanah, dalam penjelasan beberapa hadis itu juga mengutip Ibnu Taimiyah. Dalam qiraat misalnya Imam Ibnul Jazari,
ya, tokoh yang sangat terkenal. Ketika bicara mengenai perkara-perkara yang pelik, beliau pun mengutip Ibnu Taimiyah dan merasa cukup dengan membawakan tokoh itu. Bahkan dalam bidang nahwu misalnya Ibnu Hisham An-Nahwi, ya, istilahnya tokoh kedua setelah Ibnu Malik lah secara popularitas, dalam perkara yang pelik mengutip Ibnu Taimiyah. Gitu. Jadi kalau kita kenapa tidak seperti Ibnu Hajar, tidak seperti Ibnu Katsir, tidak seperti lah tokoh-tokoh ini justru merujuk ke Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Terlepas ada 1-2 perbedaan kan sesuatu yang wajar. Taib. Kita langsung pindah ke scene berikutnya, Ustaz. Atau mungkin ada tambahan nukilan yang mau disampaikan berkaitan dengan masalah mungkin itu dan kalau kita lanjutkan sampai era sekarang itu sangat terasa ya di masa-masa era sebelum ini ketika dunia percetakan buku itu masih dilingkari oleh para ulama besar ya, belum terlalu banyak buku beredar secara hanya komersial untuk mencari keuntungan ekonomi ya, itu akan sangat terlihat ketokohan Ibnu Taimiyah dalam pandangan para ahli-ahli tahqiq, para tokoh-tokoh besar ini. Maka nama beliau pun masuk di dalam Tabaqatul Huffaznya Imam As-Suyuti misalnya, yang kemudian juga sering dirujuk penilaiannya terhadap hadis dan ketokohannya secara umum ya, apalagi di dalam mengutip karya-karya dari ulama lain ya, yang sebagian dari karya-karya itu sudah hilang sangat diakui. Misalnya diakui oleh Dr. Ali Sami An-Nashar yang bergelar Ra'isul Asy'ariyah fil Asril Hadits. Ya, salah satu tokoh besar yang diakui kapasitasnya di kalangan Asy'ariyah, khususnya kalangan akademisi, itu pun mengakui ini sebagai mu'arrikh yang mumtaz, ya, sejarawan yang ulung, yang ketika mengutip karya-karya dalam bidang pemikiran itu sangat amanah, bisa dipercaya ya, bahkan walaupun bukunya itu misalnya sudah tidak lagi kita temukan manuskripnya, karena untuk yang lain-lain ternyata terbukti akurat, lebih presisi. Baik, selanjutnya kita ganti scene ke yang lainnya. Yeah. Jadi sebagian menyebut kalau beliau ini anti madhab. Kemudian ada yang mengatakan kalau tidak bermadhab dengan anti madhab tentu kan lebih parah anti madhab ya. Yeah. Sehingga beliau tidak bisa diakui karena tidak masuk dalam lingkaran 4 madhab yang diterima oleh masyarakat. Kalau penyebutan ini kira-kira apa yang bisa diluruskan? Ya, kalau orang sudah membaca Ibnu Taimiyah ya, dalam arti yang sebenarnya ya, ini otomatis hilang. Persepsi seperti itu otomatis hilang. Tetapi untuk menyampaikan secara simpel ya, bagaimana argumentasinya sehingga sangat bertentangan dengan asumsi tersebut, memang tidak selalu orang mudah untuk menyampaikan. Ya, tapi mungkin kita bisa menyebutkan ada 3 poin ya. Satu, Ibnu Taimiyah ini jelas tokoh besar di dalam salah satu dari 4 mazhab fikih yang terkenal, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Beliau tokoh terkenal dalam mazhab Hambali, cucu dan anak dari 2 tokoh besar di dalam mazhab Hambali, dan beliau sendiri kedudukannya di dalam mazhab Hambali menjadi salah satu rujukan utama. Kalau para ulama Hanabilah setelahnya mengucapkan asy-syekh, itu rujukannya ya berarti Ibnu Taimiyah. Jadi sangat muktabar pandangan beliau di dalam mazhab Hambali itu sendiri gitu. Beliau sendiri adalah gurunya Ibnu Muflih, tokoh yang menjadi rujukan utama mazhab Hambali di masa-masa akhir, dan pandangan beliau selantiasa disebutkan ya dalam karya-karya setelahnya, dalam Ghayatul Muntaha, dalam semua karya-karya mazhab Hambali yang lain, sangat muktabar gitu. Ini satu di dalam, kalau dia diakui oleh salah satu dari 4 mazhab fikih besar, ya bagaimana mungkin kita kemudian melepaskan dia dari mazhab fikih. Ini satu. Yang kedua, harus dibedakan antara anti madhab ya dengan tidak bermadhab, kan sangat berbeda.
ya kan? Anti madhab berarti dia entah apa maksud dari kata anti madhab itu, karena sebetulnya ini satu ada mengandung falasi ya di situ. Ya kan? Kalau madhab itu adalah pandangan fikih, kan tidak ada orang tidak punya pandangan fikih. Betul. Ya kan? Kalau madhab itu adalah pandangan fikih dari imam tertentu, kan umumnya orang juga punya imam ya, punya guru, walaupun tidak selalu sejalan dalam semua permasalahan ya. Di dalam madhab pun seperti itu, gitu. Tapi kalau maksudnya itu adalah yang kedua tadi, yaitu tidak bermadhab dalam arti tidak mengasosiasikan dirinya dengan salah satu madhab fikih. Ibnu Taimiyah jelas mengasosiasikan dirinya dengan madhab fikih. Beliau ketika mengatakan ashabuna, maksudnya adalah Hanabilah. Beliau dididik di dalam madhab Hambali, lulus kemudian menjadi tokoh besar sepeninggal ayahnya itu dipasrahi salah satu madrasah Hambaliyah. Masya Allah. Jadi menjadi kiai dari sebuah pondok pesantren Hambali di masanya. Ya. Lalu di masa beliau sendiri, siapa tokoh Hambali yang lebih besar dari Ibnu Taimiyah? Beliau justru gurunya para Hanabilah di masa itu. Nah, fakta yang sebetulnya adalah Ibnu Taimiyah ini kepakarannya, kemudian pengakuan terhadap pandangannya itu menjebol atau melewati batas-batas madhab Hambali. Ini yang sebetulnya terjadi. Ya. Sampai bisa disebut seperti itu? Iya, sampai disebut sebagai al-mujtahid al-mutlak. Artinya sudah berijtihad dan itu kelayakannya diakui, ya, tanpa terikat lagi dengan kredo-kredo ataupun batasan-batasan internal satu madhab. Gitu. Jadi kadang-kadang beliau punya pandangan yang berbeda dengan Imam Ahmad, berbeda dengan Imam Syafi'i, berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan Imam Abu Hanifah, tapi ada salafnya dari kalangan sahabat ataupun dari kalangan tabi'in, lalu beliau menyampaikan argumentasi dan sangat hati-hati. Ini sangat hati-hati. Satu contoh misalnya fatwa mengenai apakah orang yang haid itu dibolehkan untuk melakukan tawaf, khususnya di momen ketika sudah mepet dengan saatnya rombongan itu pulang. Ya kan? Beliau sangat hati-hati dalam fatwa itu, walaupun ada juga salafnya, tapi bukan kalangan sahabat atau tabi'in secara tegas. Ya, tapi di beberapa imam mazhab, kalau tidak salah di mazhab Hanafi dan semacamnya, beliau sangat berhati-hati fatwa itu. Lalu di ujung fatwa itu beliau mengatakan, ya, kalau dalam kondisi yang sudah mepet, ditunggu-tunggu masa supaya segera suci agar bisa melakukan tawaf ifadhah itu sudah hampir habis, maka boleh masuk dengan melindungi agar darah tidak tercecer, lalu insya Allah sah. Lalu beliau mengatakan, saya nyatakan fatwa ini dengan cara hati-hati, sebab saya tidak begitu menemukan pernyataan tegas para ulama yang memfatwakan hal yang sama. Berarti salafnya tidak ada, pendahulunya? Bukan salafnya nggak ada, tetapi secara persis persoalan yang dimaksud itu, ya, beliau tidak temukan kaulnya seorang sahabat atau tabi'in. Ya. Tidak ditemukan juga dalil tegas yang menyanggah itu. Gitu. Oh gitu. Tidak ditemukan juga dalil tegas menyanggah itu. Ya biasanya kan dalilnya adalah hadis bahwa Sayyidah Aisyah menunggu sampai suci, kemudian baru melakukan tawaf ifadhah. Tapi itu kan tidak menunjukkan tegas larangan bahwa orang kalau sudah kepepet, ya, kemudian pulang saja nanti nunggu haji sampai nunggu haji tahun depan, kan tidak semacam itu. Nah, beliau dalam persoalan ini hanya salah satu contoh ya. Secara detailnya mungkin perlu kita bedah secara lebih spesifik, tapi ini contoh beliau untuk mengeluarkan fatwa itu yang secara argumentasi mungkin sudah yakin pandangan ini yang benar, yaitu dibolehkan. Itu sangat hati-hati. Kenapa? Karena tidak begitu menemukan imam sebelumnya yang menfatwakan hal yang sama. Atau mungkin ditakhrij dari kasus yang mirip. Iya, artinya maksud saya adalah angle-nya untuk perkara yang sudah beliau argumentasikan sedemikian rupa, itu pun masih sangat berhati-hati untuk berfatwa ketika itu tidak populer dalam madhab-madhab yang ada. Gitu kan? Masya Allah. Baik. Saya mungkin tambahkan dikit ya. Silakan. Kalau kesaksian ulama, misalnya yang tokoh yang
Ini yang tentang apa ini? Kesaksian tentang kesaksian tentang fatwa tadi atau kedudukan Ibnu Taimiyah dalam bidang fikih. Oh gitu, siap. Ya, dan ijtihad. Ini ungkapan dari As-Subki rahimahullah yang disampaikan kepada Imam Az-Zahabi ketika dicela oleh Imam Az-Zahabi, kenapa kok banyak mencela Ibnu Taimiyah? Lalu jawaban As-Subki apa? Amma qaulu sayyidi fi syekh. Adapun mengenai perkataan Anda mengenai Syekh ini Ibnu Taimiyah, fal mamluku yatahaqqaqu kibra qadrihi. Maka hamba itu artinya dirinya ya, betul-betul menyatakan besarnya kedudukan beliau. Wa zakharata bahrihi, dan melimpahnya lautan atau samudra ilmu Ibnu Taimiyah. Wa tawassu'ahu fil ulumi syar'iyyati wal aqliyah. Ya. Dan luasnya cakrawala Ibnu Taimiyah dalam ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu rasional. Wa farta dzakaihi wa ijtihadihi. Sangat cerdasnya dan kesungguhan maupun istihad dalam arti kemampuan dalam bidang fikih ya untuk menuntaskan persoalan fikih. Wa bulughahu fi kulli dzalika al-mablagh alladhi yatajawazul wasfa. Dan bahwa beliau ini sudah mencapai puncak yang sulit untuk digambarkan. Ya, saking tingginya kalau dilihat dari bawah gunung. Wal mamluku yaqulu dzalika daimah. Mamluk ya, menyebut dirinya sendiri, dan hamba senantiasa menyatakan itu. Wa qadruhu fi nafsi akbaru min dzalika wa ajal. Masya Allah. Dan kedudukannya di dalam diriku itu lebih besar dari itu dan lebih agung. Ma'ama jama'ahu Allahu lahu minaz zahadati wal wara'i wad diyanah. Ya. Di samping secara kesolehan pribadi ya. Wa nusratal haqqi ya. Dan dalam membela kebenaran, jadi ada perjuangan, bukan hanya kepribadiannya bagus ya. Wal qiyama fihi la li ghardin siwahu wajar yahu ala sananis salaf. Nah, ini kan kesaksian luar biasa. Kalau kesaksian dari para pengikut, dari para murid, dari kawan itu biasa ya. Tapi kalau ada kalangan yang berbeda kan luar biasa gitu. Ya, kita akui seperti As-Subki sendiri kan banyak mempermasalahkan beliau ya. Dengan kondisi beliau sendiri mengakui tentang posisi Syekhul Islam. Sebenarnya pertimbangan terbesar As-Subki sampai kata-kata celaannya ada. Ya, kata-kata celaan ada, terutama celaan kepada muridnya. Ya, kepada Ibnul Qayyim. Oh gitu. Ini yang tadi kita pahami berangkatnya ya dari perbedaan pandangan itu. Berangkat dari perbedaan pandangan baik masalah akidah ya atau masalah fikih seperti masalah persoalan talak gitu. Yang kadang-kadang membuat seorang ulama itu ekstrim di dalam bereaksi. Masya Allah. Taib. Kemudian yang terakhir Ustaz. Ya, mungkin ini sempat juga jadi pembicaraan, terutama teman-teman yang membela posisi jomblo. Jomblo. Jadi yang ditiru jomblonya, tidak meniru perjuangan ilmiahnya. Pertimbangan terbesar posisi Syekhul Islam karena beliau kan meninggal di usia berapa? 60 sekian ya. Ya, 60 sekian. Nah, sampai di usia, kalau Imam Nawawi kan 67 kalau tidak salah. Imam Nawawi dengan usia yang relatif lebih pendek mungkin masih bisa lah orang melihat apa kondisi itu. Tapi Syekhul Islam yang di usia segitu sampai tidak menikah. Oh, tidak menikah. Ya, beliau kan memang asalnya itu diposisikan untuk menggantikan ayahnya, ya, mengasuh Darul Hadis As-Sukkariyah, salah satu pesantren lah, pesantren besar punya ayahnya. Tapi kemudian setelah sekian lama beliau pasrahkan ke orang lain, ya kumu bihi ghairi, biar dikerjakan oleh tokoh lain, karena beliau punya tuntutan untuk berperan lebih banyak di luar. Ya kan, itu di usia-usia belasan bahkan likuran kalau bahasa Jawa 20 tahun umur ke 21 dan seterusnya. Ya, ini masa orang nggak menikah itu wajar. Ya. Apalagi seorang penuntut ilmu ya, ataupun seorang ulama. Imam Ahmad saja kalau tidak salah baru usia 40 tahun menikah. Jadi kan proses yang sangat lama. Terlepas apakah sebelum itu punya sahaya perempuan atau tidak. Ya, kalau Ibnu Taimiyah kan tidak. Nah, di usia 30-an tahun tadi, beliau ketika kembali kemudian dari haji menjadi mufti, menjadi ahli tafsir ya,
menjadi guru besar di masa itu. Kemudian mulai ada peristiwa pemenjarahan pertama kali karena seorang Nasrani yang mencela Rasulullah SAW karena belum berfatwa ya. Itu awal. Kemudian di masa-masa setelah itu, beberapa tahun setelah itu, beliau mengalami pemenjaraan lagi akibat persoalan mengenai akidah, mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu beruntun setelah itu ada pemenjaraan. Sampai 7 kali beliau dipenjara. Baik di Damaskus, baik di Kairo, baik di Alexandria. Pernah pula dari Kairo akan dipulangkan ke Damaskus, di tengah jalan dikembalikan lagi ke Kairo. Jadi kita bisa pahami secara alaminya ya, kehidupan Syekhul Islam di masa-masa itu memang sulit untuk berkeluarga secara stabil. Pindah dari satu penjara ke ke penjara lain ya. Lalu beliau sendiri pisah dari ibunya, Sittun Ni'am rahimahullah, itu hanya bisa berkorespondensi dengan surat menyurat setelah sekian lama ya, dan mengatakan tidak ada yang lebih menyenangkan sebetulnya bagi kami selain bertemu dengan ibunda dan kawan-kawan. Jadi untuk bertemu dengan ibunya saja pakai sesulit itu ya. Apalagi kita bisa bayangkan menikah secara secara trennya zaman sekarang misalnya kan stabil, hidup berkeluarga, akan sulit dilakukan. Maka ada kewajarannya juga. Dan seperti Imam An-Nawawi juga ada kewajarannya. Satu, karena usianya masih muda, sudah wafat ya. Tapi sebenarnya tidak terlalu muda juga kan. Gitu. Itu kan usia yang orang sudah menikah pun bisa. Tapi karena fokusnya di dalam ilmu pengetahuan ya, nampaknya kan seperti itu, sehingga beliau kurang punya kesempatan untuk berfokus di sini. Nah, Ibnu Taimiyah pun begitu, sampai meninggal di penjara. Gitu. Bagaimana akan ada kesempatan menikah? Beda dengan Ibnul Qayyim ya, yang ada di luar ya, tidak berkali-kali di penjara seperti ini, sehingga punya anak ya, menulis Tuhfatul Maudud ya, Kamil Maulud untuk hadiah sebagai anaknya, menjalani kehidupan yang yang romantis dengan keluarganya, itu sangat wajar ya. Maka jomblo-jomblo tadi kalau dia juga sering dipenjara wajar juga. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Semoga ini bermanfaat bagi yang lain. Dan teman-teman, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqamah untuk bisa menjadi muslim ahlu sunnah sampai akhir hayat. Barakallahu fiik.